Rasulullah, aku tidak bisa melihat Allah itu seperti apa. Kata Rasul, terus bagaimana caranya aku ingin merasakan kalau Allah sedang tersenyum kepadaku? Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian. Sebaliknya, berarti saat teman-teman menguraikan air mata ibunya, membuat ibunya sedih, membuat ibunya pilu, membuat ibunya gelisah, berarti bahasa lainnya teman-teman sedang membuat Allah murka dalam kehidupan kita. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Pertanyaannya, inginkah teman-teman dihadirkan senyuman oleh Allah dalam hidupnya? Ingin Allah tersenyum sama kita? Ingin Allah cinta sama kita? Ingin Allah sayang sama kita? Ingin Allah berbuat baik dalam kehidupan kita, semua kebaikannya? Maka mudah caranya, ukirlah senyuman di wajah ibu kita. Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kapanpun orang tua menginginkanmu untuk pulang, pulanglah. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak, kembalilah. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Dia telah tersiksa untuk mengandung kita. Dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita. Dia telah tersiksa sewaktu menyusui kita. Ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Dia sakit, kita katakan ibu sakit. Dia mengatakan tidak, aku tidak sakit, padahal dia sakit. Ibu kita lapar, kita bertanya ibu lapar, ibu mengatakan tidak, aku sakit, makanlah. Kita tahu jamaah sekalian dia lapar, tapi dia berdusta. Dia mengatakan saya kenyang, hanya agar kita puas dengan makanan itu. Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya, tapi dia selalu berdusta, tidak terjadi apa-apa. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Corona didatangkan ke kita bukan tanpa sebab, karena Allah paham kita bisa mengantisipasinya, kita paham bisa menghadapinya. Cuman ayyukum ahsanu amala, siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian yang datang ini. Mohon maaf kalau dengan virus corona ini tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Butuh virus macam apa lagi yang akan membuat kita termotivasi untuk semakin mendekat kepada Allah? Dunia ini cirinya al-makanul musibah. Dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Allahu Akbar. 3 bulan kebelakang barangkali kita sedang diuji dengan sebuah wabah penyakit yang bahkan di beberapa negara sudah menjadi musuh yang sangat nyata. Di Indonesia di waktu yang dekat ini sudah menjadi peringatan dari pemerintah terkait dengan penyakit ini. Ini musibah, dan memang dunia tempatnya. Terus Ustadz, haruskah kita takut? Enggak. Haruskah kita gelisah? Enggak. Haruskah kita panik? Biasa saja. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap kita pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematian. Maka mohon maaf lahir batin, virus corona barangkali ini cara Allah
untuk ngingetin manusia bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarati wa basyirish sabirin. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Tentu ikhtiar. Bagaimana Kemenkes memberikan peringatan kepada kita barangkali? Rajin cuci tangan di waktu yang sekarang dengan sabun. Yang sakit, yang batuk, yang pilek menggunakan masker. Kurangin bersentuhan dengan orang-orang yang sekiranya sedang punya penyakit. Itu kan ikhtiar dunia. Tapi ikhtiar akhiratnya jangan lupa. Apa itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maknanya? Kembalikan sama Allah. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling tangguh, obat yang paling hebat, obat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan petang. Bahkan barangkali mungkin hadirin sudah tahu doa khusus yang Nabi ajarkan, berangkat dari hadis Abu Daud ketika kita mendapatkan virus penyakit yang berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan kami pun berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang mematikan, menyakitkan, bahkan mengerikan. Serahkan semuanya sama Allah. Dunia ini memang tempat musibah. Dan jangan kaget, setelah virus ini pasti akan datang musibah yang selanjutnya. Kemarin di Sukabumi baru gempa. Sebelumnya ada lagi longsor. Sebelumnya banjir. Memang tempatnya ujian, tempatnya musibah. Mohon maaf kalau kita hidup di dunia gak mau dikasih musibah, jangan hidup di dunia. Memang itu cirinya. Maka lihat ciri yang keempat. Apa itu Ustaz? Dunia ini al-makanul ibadah. Dunia tempat ibadah. Orang akan semakin kuat menghadapi setiap musibah jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadahnya, semakin kuat hati untuk menghadapi setiap ujian itu. Semakin baik dia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang datang dalam kehidupan. Maka lihat surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Bahasa lainnya, dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu yang menyedihkan dan yang membahagiakan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah lihat? Mohon maaf, yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat menyikapi setiap ujian itu. Kalau di antara kita di sini ada yang sedang ikutan tes seleksi kemudian gak lolos, jangan salahkan soalnya, karena yang salah bukan soal, pasti yang salah adalah jawabannya. Kalau sekarang ada di antara kita yang sedang dilanda musibah, ujian, mungkin di rumah tangganya, mungkin di keluarganya, mungkin di usahanya, mungkin di kerjaannya, mungkin di bisnisnya, jangan mengeluh. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita kecuali sesuai kemampuan kita. Corona didatangkan ke kita bukan tanpa sebab, karena Allah paham kita bisa mengantisipasinya. Kita paham bisa menghadapinya. Cuman ayyukum ahsanu amala. Siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian yang datang ini. Mohon maaf kalau dengan virus corona ini tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Butuh virus macam apa lagi yang akan membuat kita termotivasi untuk semakin mendekat kepada Allah? Kalau dengan banjir, dengan longsor, dengan tsunami tak membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka butuh cara apa lagi yang akan Allah berikan kepada kita agar kemudian kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang membuat kita semakin tenang, semakin yakin menjalani kehidupan dunia. Dunia ini singkat, dunia ini permainan, dunia ini tempat musibah, dunia ini